Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Galih. Dan kali ini merupakan episode yang cukup spesial, ya, dimana kita mau melanjutkan lagi seri kita mengenai bagaimana membuat website kita lebih baik lagi. Jadi harusnya teman-teman sudah menyaksikan video pertama dari seri ini di mana kita sudah membahas apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang web developer untuk membuat website kita lebih baik lagi. Di sini lebih baiknya itu bisa lebih cepat dan juga bisa nyaman untuk digunakan. Nah, dan di video kali ini kita akan mendatangkan seorang tamu yang spesial yang mungkin kalian udah tahu kalau kalian nonton video pertama, yaitu Mas Johan Toting. Nah, beliau ini adalah merupakan seorang Google Developer Advocate. Kalau kalian pengen tahu apa itu, nanti coba kita langsung tanyakan saja. Nah, sedikit cerita mengenai Mas Johan ini. Sebetulnya saya sudah kenalnya cukup lama ya, jadi beberapa tahun yang lalu lah. Saya kenal Mas Johan itu dari seorang teman saya. Dulu Mas Johan itu membuat sebuah, kita sebutnya kalau sekarang itu coworking space. Dan kayaknya coworking space ini yang pertama di Bandung dan juga yang pertama di Indonesia kayaknya ya. Nah, itu mungkin sekitar tahun 2010-an lah. Kalau nggak salah nama coworking space-nya itu Hackerspace. Kalau misalkan nanti kalian penasaran mengenai perjalanan karirnya Mas Johan atau kalian pengen tahu lebih lanjut siapa Mas Johan ini, mungkin kita bisa buatkan satu video khusus lah terpisah untuk interview ngobrol bareng dengan Mas Johan. Nah, tapi di video kali ini kita mau bahas lebih lanjut mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang web developer. Ya kalau gitu kita langsung aja panggilin Mas Johan ya, supaya menyapa teman-teman sekalian dulu ya. Silakan Mas Johan. Oke, halo teman-teman yang nontonin Web Programming Unpas. Terima kasih juga buat Sandika yang udah ngajakin kolaborasi di sini. Nama saya Johan, saya di Google sebagai tadi udah dibilang, sebagai Google Developer Advocate di tim Web Developer Relation. Terima kasih. Oke, jadi senang banget ya kita sudah kedatangan seorang Mas Johan ini. Dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih, Mas Johan ya, bisa cerita dulu nggak sedikit mengenai apa sih Developer Advocate dan juga tadi ada Google Developer Relation? Ya, jadi dari role-nya sendiri kan memang developer advocate ya. Advocate sendiri ini kan ya kalau di Indonesia kan itu advokasi. Jadi memang di sini kita mengadvokasi teknologi untuk teman-teman developer. Nah, kalau tadi ada Web Developer Relation, ini nama timnya. Kalau tadi Developer Advocate ini nama role-nya, ini timnya, di mana timnya adalah mengadvokasi teknologi web gitu. Jadi kalau di Google sendiri kan memang secara produk teknologi ada banyak ya. Jadi Web Developer Relation ini khusus untuk mengadvokasi teknologi web untuk teman-teman web developer. Oh, tuh jadi menurut saya kita beruntung banget nih punya seorang yang mengadvokasi kita sebagai developer khususnya di Indonesia. Jadi kalau misalkan mungkin saya tangkapnya kalau misalkan Google punya sesuatu lah ya dari sisi teknologi yang baru, itu mungkin perannya Mas Johan ya untuk kayak ngasih tahu lah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi memang kalau di browser kita atau di platform web itu ada teknologi baru, biasanya tugas Web Developer Relation inilah yang misalnya membuat dokumentasi, kemudian tutorial, contoh aplikasi, bahkan memperkenalkan teknologi tersebut juga buat teman-teman developer. Nah, role-nya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin saya mau ingatkan dulu ke teman-temannya mengenai video pertama kita. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, bisa ditonton dulu, nanti mungkin linknya saya simpan di deskripsi atau kalian bisa klik aja tombol i yang ada di atas kanan video ini. Jadi intinya di video pertama kita itu kita membahas sedikit lah ya, masih tipis-tipis lah kulit luarnya dari apa sih pentingnya untuk membuat sebuah website yang bagus tanda kutip begitu ya. Jadi bagus itu kan bukan hanya secara visual ya. Jadi bagus itu mungkin kita bisa lihatnya dari sisi kebergunaan atau istilah kerennya itu user experience mungkin. Iya, betul. Nah, jadi saya mau meluruskan dulu nih sedikit mengenai user experience. Jadi banyak yang salah kaprah, termasuk saya nih Mas Johan ya. Jadi saya tuh awalnya nganggep user experience itu hanya sekedar membuat tampilan UI atau ya web design lah yang enak dilihat gitu. Ya. Gitu sampai suatu saat, ini agak cerita sedikit, saya kebetulan ngambil tesis S2-nya itu mengenai user experience. Jadi karena ke arah sana ngambilnya, saya kan mesti baca-baca tuh. Jadi waktu saya baca-baca dan mendalami lagi mengenai user experience, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan gitu. Kompleks banget, itu kayak dunia sendiri gitu. Saya sebelumnya adalah web designer. Pas ketemu istilah UX tuh kan kayaknya keren gitu ya.
Wah, coba terjun ke dalamnya ternyata hampir semua hal kita pikirin gitu. Perilaku user, ada yang namanya user journey, ada yang namanya macem-macem lah. Ternyata Ya. nggak semudah itu. Dan kayaknya nih Mas Yohan, teman-teman yang nonton juga mungkin ada yang seperti saya lah gitu ya, nganggapnya UX tuh web design selesai. Nah, Ya. kita mulai dari situ dulu. Mungkin Mas Yohan bisa ceritain ya secara global apa sih user experience tuh? Ya. Jadi memang kalau kita berbicara user experience, kalau di bahasa Indonesia kan ini kan kenyamanan pengguna gitu ya. Jadi secara singkat sebenarnya dalam menggunakan suatu produk, misalnya di sini adalah aplikasi atau web, user experience itu adalah bagaimana senyaman apa pengguna menggunakan aplikasi kita atau produk kita. Sesederhana itu sebenarnya, tapi pada saat kita berbicara apa sih yang membuat user itu nyaman, nah ini yang makin kompleks. Benar-benar. Karena UI yang tadi disebutin Sandika itu kan itu salah satu bagian dari kenyamanan gitu kan. Sesederhana kita kan ngelihat sesuatu yang indah secara visual, itu kan membuat kita nyaman ketimbang ngelihat sesuatu yang berantakan, warnanya terlalu ngejreng dan segala macam gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak salah kaprah, cuman memang kurang tepat karena memang UI di sini itu adalah salah satu bagian dari UX itu sendiri. Tapi dari UX itu masih ada banyak komponen lain yang memang perlu kita perhatikan. Dan ini bisa menyangkut misalnya seberapa cepat sebuah aplikasi kalau dibuka, kemudian ada juga seberapa interaktif dia merespon kalau misalnya kita memberikan input, atau bahkan sestabil apa, senyaman apa pada saat kita mengkonsumsi kontennya. Nah, banyak hal yang membuat kita harus memikirkan apa sih yang harus kita lakukan sebagai web developer agar si web atau user kita ini pada saat mengakses web kita, ini mereka bisa mencapai tujuan mereka. Nah, makanya ini paling sederhana mungkin kalau kita kasih contoh ya. Dulu kan kita kalau bikin website ini paling sederhana kita bikinnya web company profile gitu. Nah, kalau company profile kan goalnya adalah kita pengen orang kalau buka website kita, mereka tahu, oh ini perusahaan apa. Kemudian kita juga pengen tahu perusahaan ini tuh menawarkan jasa atau produk apa gitu. Sehingga mungkin kalau misalnya dia tertarik dengan apa yang kita tawarkan, dia berniat menghubungi kita. Nah, tapi mungkin biasanya sebuah website belum tentu memang dia menyediakan langsung untuk menghubungi karena itu biasanya kan ada beberapa layanan yang tidak bersifat langsung menghubungi ya. Ada juga yang misalnya goalnya itu adalah membuat orang tuh mau subscribe. Misalnya kayak kemarin kita tahu Basecamp itu habis meluncurkan layanan hey.com gitu kan. Nah, UX di sini adalah bagaimana dia menggiring orang yang membuka websitenya hey.com itu akhirnya mau masuk waiting list. Nah, ini sesederhana itu sebenarnya. Bagaimana membuat pengguna merasa nyaman menggunakan produk kita atau web kita sehingga mereka bisa mencapai goal yang kita inginkan pada saat mengakses website kita. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita berbicara UX. Tapi ya pada saat kita mencoba merancang dan membuat, memang ada kompleks karena ada banyak banget komponennya. Nggak gampang ya. Mungkin kalau misalkan saya bisa tambahkan gitu, kalau misalkan kita kan nggak hanya di website ya, misalkan di produk gitu, kita bilang tuh, wah ini enak nih. Padahal itu enak tuh kan susah banget gitu ya untuk diukurnya. Kalau kita bilang cepet, kayaknya bisa lah. Kalau cepet bisa, tapi kalau misalkan enak, terus nyaman, itu kayaknya susah. Dan kadang-kadang justru kalau misalkan kita sudah enak atau merasa nyaman, itu kayak kita nggak peduli. Tapi begitu susah, baru kita tuh banyak komplain gitu kayaknya. Tapi kayaknya kalau nyaman-nyaman aja tuh kayak kita biasa aja. Padahal itu bikinnya pasti setengah mati juga si UX-nya gitu kali ya. Ya, dan memang kadang kan kalau misalnya kita pakai sesuatu kan sebenarnya penggunaannya sendiri mungkin tidak selama itu ya. Dalam artian contoh kayak tadi kita buka suatu website terus kita langsung lihat, wah ini memang yang saya cari. Kita langsung submit. Itu dalam proses itu mungkin cuma butuh 1-2 menit gitu kan. Tapi kan bikinnya itu yang wah, bisa dibikin seperti itu membuat orang bisa akhirnya memutuskan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Itu penyusunannya, perancangannya pasti membutuhkan waktu lama gitu. Untuk mencapai itu. Dan kalau misalkan tadi contohnya kayak company profile atau misalkan web portfolio pribadi lah, itu
itu kayaknya kecil lah ya hitungannya ya. Gimana? Nah, Kalau misalkan contoh lain, misalkan kayak apa? Kalau kita mau belanja online lah, kayaknya itu lebih kompleks lagi ya. iya, lebih kompleks lagi karena kalau tadi kan stepnya cuma satu orang buka website kita, kita pengen mereka aware kita itu perusahaan apa, menawarkan apa gitu Heeh. kan. Jadi dari sisi pengguna pun tidak perlu ada mengkompensasi sesuatu. Nah, kalau kita berbicara e-commerce, ini agak kompleks. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar membangun awareness dia bahwa kita ada produk yang ditawarkan, tapi si pengguna ini sampai harus mengeluarkan uang untuk membeli Ya. produk itu. Nah, jadi tahapannya bisa jadi 2 kali atau setingkat lebih jauh ketimbang web company profile tadi. Kalau di web e-commerce, kita bilangnya ini ada user journey yang kita bilang tuh, jadi semacam flow bagaimana user datang ke website kita. Kalau di e-commerce, orang tuh kan datang nih dari sosial media, dari Google Search dan segala macam, dia buka halaman website kita. Di situ yang pertama, goal pertama kita adalah ini mereka benar-benar mencari yang kita tawarkan atau enggak. Nah, kalau misalnya mereka memang mencari yang kita tawarkan, kita harus berusaha meyakinkan bahwa inilah yang kamu cari dan yakinlah bahwa ini cocok untuk kamu gitu kan. Ya. Tapi pada saat dia udah yakin, oke, memang ini produk yang saya cari, itu kita udah mencapai goal pertama. Tapi goal utamanya itu Belum bukan selesai. belum selesai. Goal utamanya adalah membuat mereka tuh oke, memang ini produk saya yang saya cari, tapi apakah dia mau betul-betul melakukan transaksi dan membeli produk ini? Nah, sesederhana kita kalau masuk ke toko pun kan sekedar lihat-lihat kita udah tahu saya suka banget barang ini gitu kan. Tapi kan untuk beli itu ada banyak hal lain yang pasti akan dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi. Ya. Jadi tahapannya user journey-nya itu bisa lebih panjang ketimbang web company profile karena selain meyakinkan bahwa ini yang kita tawarkan yang mereka cari, kita juga harus meyakinkan mereka apakah mereka benar-benar mau melakukan transaksi atau enggak. Nah, proses mau ini itu ada banyak faktor. Mulai dari seberapa mudah dia melakukan input pada saat melakukan transaksi, gitu kan. Kemudian belum lagi seberapa mudah dia melakukan pembayaran. Kemudian seberapa mudah dia bisa melihat informasi yang dia cari, seperti misalnya biaya pengiriman, kemudian kapan dia bisa terima, dan segala macam. Ini kan hal-hal kecil sebenarnya yang kalau disatukan ya itulah tadi yang kita bilang UX gitu. UX, ya. Ada banyak komponen yang memang kita harus perhatikan untuk meyakinkan orang melakukan apa yang kita pengen di website kita gitu. Ya, betul. Ya, mungkin juga kadang-kadang kita udah melakukan perjalanan yang cukup panjang, begitu di akhir kita mau check out, ternyata nggak ada tuh misalkan fasilitas dari bank yang kita punya, bisa jadi nggak jadi gitu. Ya itu sering banget kejadian gitu kan. Sebagai gambaran aja, kalau di UX itu kita biasanya mengukur sebuah produk itu kita bilangnya conversion rate gitu ya. Dari yang datang ini berapa kira-kira yang sukses untuk melakukan sesuatu yang kita pengen di website kita. Di e-commerce tuh standar industri itu conversion rate-nya cuma 1%. Artinya dari 100 orang yang datang ke website e-commerce itu industri itu rata-rata cuma 1% atau cuma 1 orang sebenarnya yang beneran melakukan transaksi. Jadi kalau ada 100 datang kemudian 1 transaksi itu sebenarnya udah bagus. Jadi bukan dibilang wah kok dikit banget ya, ya emang industri kayak gitu gitu. Seperti itu sih. Jadi satu rangkaian panjang sebetulnya UX itu ya, Mas Iwan. Ya, jadi ya itu yang menurut saya awalnya sebagai ya saya berangkat dari web design tuh kayaknya UX mah gampang lah begitu masuk. Ya ampun ternyata nggak semudah itu, dan kayaknya mungkin company-company besar ya mulai dari company kecil sih sekarang startup tuh udah mulai mikirin itu secara khusus ya, jadi ada timnya sendiri bahkan ya. Ya, ada UX engineering sendiri mereka biasanya. Dan itu memang bukan si developernya kan yang. Ya, biasanya terpisah. Jadi UI itu pasti ada role-nya sendiri. Kemudian UX ini ada terpisah lagi, ya front end-nya ini ada lagi gitu. Nah, iya. Jadi memang masing-masing tuh butuh fokus yang lebih spesifik gitu kan untuk lebih bisa melakukan sesuatu lebih detail. Dengan goals yang sama kan, semuanya tuh akan mencapai goals yang sama gitu.
Ya, betul. Pada akhirnya kan kalau di e-commerce ya goalnya adalah ya pengguna transaksi gitu. Ya, betul. Nah, Seperti itu. sekarang nyambung ke situ. Nah, karena kita udah tahu nih ternyata UX itu nggak sesederhana yang kita bayangkan, dan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada divisinya sendirilah yang mikirin UX gitu. Ya, Nah, kita mau persempit nih bahan obrolan kita supaya kita fokusnya hanya di sisi developernya aja. Jadi gimana ya, caranya supaya kita sebagai developer itu bisa mandiri lah dengan tujuan yang sama untuk goals dari perusahaannya atau dari company-nya, tapi kita mikirin gimana cara kita sebagai web developer untuk istilahnya ngebantu mencapai goals itu. Ya karena tadi ya, kalau UX kan rasanya besar banget ya, dan nggak mungkin kita bisa bahas dalam satu sesi ini gitu. ya, Nah, yang apa ya, yang menurut saya penting sebagai kita dari seorang web developer adalah kan kalau dilihat dari user journey yang panjang tadi, kita bisa ambil satu misalnya dari sisi pencariannya, dari sisi pada saat kita memilih barangnya sampai check out, itu kan di setiap titik mungkin aja user itu merasa nggak nyaman, entah itu lambat, entah itu nggak enak, apalah segala macam sampai dia tuh kabur lah gitu, males lagi. ya, Mungkin depannya enak, next stepnya enak, begitu apa, wah, males. Nah itu ya, mungkin bisa aja gara-gara ada sesuatu yang lambat gitu, ada ya, sesuatu kita ngodingnya mungkin nggak benar, ya, image yang kita upload terlalu besar. ya, Kan kalau itu kayaknya kita sebagai web developer bisa lah ya ya, untuk ngatasin itu. Nah, ya. bisa diceritain nggak apa sih secara umum lah yang bisa kita lakukan sebagai seorang web developer? Jadi di sini web developer sebenarnya perannya yang paling penting. Kenapa? Karena dia kan yang akan mengeksekusi. Walaupun misalnya dari UI udah ngasih desain, kemudian dari UX juga udah ngasih rekomendasi dan segala macam. Sebagai web developer ada satu yang paling penting sebenarnya pada saat kita mengakses sebuah website gitu. Dalam proses kita bilang tadi user journey, ada namanya proses pertama yang kita bilang user acquisition. Di Ya, mana user acquisition ini sesimpel kita mendapatkan pengguna baik itu dari sosial media atau dari Google Search atau dari channel yang lain gitu kan. Nah, sebelum orang bisa menggunakan website kita, melihat website kita atau membaca informasi yang ada di sana, ada proses bagaimana mereka akan mendapatkan website kita ini atau proses loading gitu ya, ya. Jadi pada saat kita buka link gitu, itu kan ada proses bagaimana browser mendownload informasi dan data untuk ditampilkan di layar browser kita. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Kenapa? Kalau terlalu lama, ini besar kemungkinan pengguna yang mengakses website kita itu bisa ke distraksi. Apalagi kalau di mobile kan itu ada banyak mungkin informasi yang dia pengen baca gitu ya. Dia pengen buka, dia nunggu 1 detik, dia udah nggak sabar pengen ganti atau pindah ke tab lain atau ke aplikasi lain gitu. ya, Jadi ini yang jadi kendala. Bagaimana caranya agar orang bisa stay menunggu membuka website kita? Dan ini caranya satu-satunya adalah membuat website kita cepat gitu. Nah ini ada contoh, saya mau nunjukin bagaimana sih sebenarnya proses yang pengguna akan lihat dan alami pada saat membuka sebuah website. Ini sebagai contoh ada satu website dari Google, contohnya kita pengen lihat, oh ini ada browser ya dari Google. Nah ini ada browser namanya Chrome gitu. Kemudian kita bukalah websitenya. Nah dalam proses membuka website Chrome ini asumsinya kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat ada sesuatu muncul pertama kali, misalnya di sini kan kita bisa lihat ini ada navigation bar, itu sebenarnya kita udah tahu bahwa oh ternyata jaringannya nggak ada masalah, ini website udah mulai loading gitu kan. ya, Terus kemudian ini juga kita udah lihat, oh ini button logo udah muncul beberapa, kemudian juga makin banyak konten yang muncul. Kita di sini sebagai pengguna sebenarnya kita merasa bahwa oh ini udah loading nih, udah proses nih. Artinya kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kalau ada kayak gini, kita punya intensi untuk menunggu, ya, bukan pergi. Karena kita tahu ini sebentar lagi dia akan muncul. Nah, pada saat konten itu udah mulai muncul seperti ini, di mana di sini kita bilang first contentful paint, first meaningful paint, ini biasanya pengguna itu udah mulai mikir bahwa, oh ini konten yang saya cari itu adalah ini. Apakah saya udah bisa akses atau enggak ya? ya, Nah itu dia mulai berpikiran seperti itu. Apalagi dia udah melihat tombol ya di sini.
Jadi kalau mungkin niat awalnya itu adalah saya mau download Chrome gitu, dia melihat button di situ, itu dia udah punya pemikiran untuk melakukan interaksi gitu. Nah, pada saat dia melihat bahwa ini kayaknya udah selesai loading, udah muncul semua, saya nggak melihat ada elemen yang kira-kira bakal muncul lagi, disitulah dia punya intensi untuk berinteraksi. Ya. Dalam artian, mengklik tombol download Chrome, kalau misalnya memang dia niat awalnya seperti itu. Nah, proses ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Karena pada saat ada proses yang terlalu lama, misalnya contoh yang nggak optimal itu, ini putih, terus ini putih, ini putih, ini putih. Sampai di detik kelima muncul semua gitu ya? Baru muncul semua gitu kan. Nah ini kan kita jadi merasa, di sini mungkin kita udah berpikir gitu. Udah bosen. Ini jaringan saya ini ada masalah nggak ya? Atau ini servernya bermasalah atau apa? Sehingga user mungkin keburu pergi atau pindah ke tab lain gitu, atau aplikasi lain. Nah ini kenapa pentingnya kalau kita melakukan loading itu, loadingnya juga harus progresif. Jadi tunjukkan bahwa website saya memang merespon kok. Jadi tolong ditunggu aja gitu. Nah, ini kalau misalnya udah dipahami di sini, pertanyaannya terus sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk user nggak pergi itu seberapa cepat sih? Bagaimana cara ngukurnya gitu. Nah, ini kita menyediakan ada matriks memang yang kita pakai gitu kan. Jadi sebagai gambaran ada 3 step sebenarnya yang memang kita lihat pada saat user mengakses website. Jadi pada saat visualnya itu udah komplit, user itu secara intensinya itu udah mulai berinteraksi. Nah kadang tuh dia bahkan udah klik sana klik sini gitu kan, coba menu gitu, kemudian klik button atau mulai scrolling gitu. Nah ini biasanya user itu kalau udah nggak sabar itu pasti dia udah klik atau tap. Rage click. Ya, nah ini secara visual gambarannya seperti ini. Nah tapi kalau misalnya kita pengen bilang bahwa, kapan sih konten harus muncul, kemudian seberapa responsif sih website itu harus merespon pada saat saya nge-tap. Nah, ini kita menyediakan ada 3 matriks memang yang bisa dipakai untuk pengukuran. Yang pertama ini ada large contentful paint. Ini tuh sesederhana seberapa cepat konten yang paling besar, biasanya itu kayak hero element gitu ya, itu seberapa cepat bisa ditampilkan atau dilihat di layar. Nah ini kita bisa lihat kriterianya itu di sini dia 2,5 detik untuk bagus gitu. Nah kalau FID atau first input delay ini tuh seberapa cepat kalau kita ngeklik sesuatu atau nge-tap sesuatu, seberapa cepat terjadi animasi atau respon yang kita inginkan. Misalnya kayak drop down atau menu sidebar gitu muncul, kita tap menunya. Kalau misalnya dia lebih dari 100 detik, pengguna tuh udah merasakan kok nge-lag ya? Iya. Nah itu bisa jadi dia nge-tap lagi gitu saking nggak sabarnya. Dan yang terakhir ini sebenarnya ada nanti CLS yang lebih penting lagi, di mana ini konten tuh sebaiknya jangan loncat-loncat. Nah ini kalau loncat-loncat kadang agak mengganggu gitu kan. Nah kenapa data ini penting? Kayak tadi harus cepat 2,5 detik, kemudian responnya harus 100 milisecond, dan dia nggak loncat-loncat kontennya. Karena kita ada riset, ternyata kalau misalnya user itu disajikan experience loading yang baik seperti ini, itu ternyata mereka 24% itu mereka pengen stay dan melanjutkan. Walaupun ini kita lihatnya mungkin nggak terlalu besar, tapi sebenarnya ini udah cukup baik untuk membuat pengguna tuh stay. Karena rata-rata bounce rate itu di website itu memang cukup tinggi sebenarnya. Bisa mencapai sekitar 60%, 50% gitu. Nah, bayangkan kalau tadinya yang industri standar udah 50-60%, cuman karena experience kita udah buruk, kita kehilangan lagi nih yang 24%. Iya. Berarti kan bounce rate kita udah 80% lebih gitu kan. Nambah lagi. Nah, itu kenapa hal seperti ini penting. Jadi, LCP tadi seberapa cepat ya kita menampilkan konten yang muncul di layar, di mana kita sebisa mungkin kejar di bawah 2,5 detik. Kemudian pola saat user itu tapping atau pada saat kita ngeklik sesuatu, sebisa mungkin itu animasinya langsung jalan atau merespon gitu ya, kurang dari 100 milisecond. Bahkan juga konten tuh nggak boleh loncat-loncat. Mungkin geser dikit ke bawah itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa cuman 10% aja maksimal dari ukuran layar gitu. Sehingga tidak terlalu drastis. Bayangkan kalau misalnya kita lagi baca judul title gitu ya, tahu-tahu
judul tulisannya itu kegeser sama iklan. Sampai turun hilang dari layar gitu kan. Kita kan jadi mana tadi ini tulisan yang saya baca. Jadi itu berapa matriks yang memang kalau misalnya teman-teman mau tahu apa sih yang saya harus pakai untuk mengukur kecepatan website saya. Nah itu sebenarnya bisa menggunakan tiga hal ini ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman mau baca lebih lanjut gitu, ada ya? Google punya ya panduannya? Ya, jadi kalau dokumentasi detailnya itu teman-teman bisa lihat ini di sini ada web vitals di web.dev.vitals. Ini di sini dokumentasinya tuh ada semua, bahkan riset terkait tadi yang kita bilang 24% itu bisa dibaca ada di sini ya. Oke. Iya, bahkan teknik-teknik kok saya nggak sampai 2,5 detik nih, apa yang harus saya perbaiki? Nah ini tinggal diklik aja di sini. Nanti dilihatin di situ apa aja kira-kira kemungkinan masalahnya, cara perbaikinya seperti apa, itu ada semua di sini. Oke. Jadi ini lagi-lagi kita perlu berterima kasih, kita udah dibikinin gitu ya panduan untuk membuat website kita itu lebih cepat dan lebih enak untuk diakses. Tapi mungkin kalau misalkan saya ambil intisarinya untuk yang awam mungkin ya Mas Yohan ya. Untuk yang LCP tadi ya, Largest Contentful Paint, itu kan istilahnya komponen atau elemen dari website, informasinya tampil yang paling penting dulu gitu ya. Itulah kenapa kadang-kadang website itu kalau muncul nggak langsung barengan kan, tapi dikit-dikit dulu. Misalkan ada call to action-nya, ada hero image-nya. Dan kita secara developer sebetulnya bisa lakukan itu kan ya, dengan membuat ya memang yang duluan tampil itu sengaja kita bikin dia duluan tampil. Iya, betul. Nah, itu bisa. Jadi itu yang pertama, dan kayaknya itu yang paling penting kali ya. Iya, karena kalau kontennya aja nggak muncul-muncul, boro-boro kan pengguna tuh mau berinteraksi gitu. Yang pertama ini pasif kita ya, sebagai usernya belum ngapa-ngapain. Nah terus kayaknya kalau untuk yang FID tadi kan berarti lanjutannya dari si Contentful Paint itu ya. Itu saat kita melakukan interaksi pertama kali ya ke aplikasinya gitu. Apa contohnya? Mungkin pada saat ngeklik button gitu ya? Iya. Atau paling sering kan sekarang itu kalau di aplikasi itu ada semacam kayak sidebar menu ya. Oh iya. Jadi kayak hamburger menu gitu yang kalau kita tap itu menu dari samping tuh muncul gitu kan. Nah, kadang nih ada kita tap tapi ternyata menu dari sampingnya tuh ditarik dulu dari server gitu. Oh iya, kan nunggu dulu datanya selesai baru dia munculin dari samping gitu kan. Iya. Padahal dia harusnya ngasih proses loading aja juga nggak apa-apa. Udah cukup ya. Iya, ngerespon aja dulu gitu. Ya karena misalkan waktu prosesnya sekitar setengah detik gitu ya, sebelum setengah detik kitanya udah nggak sabar gitu, ini kayaknya close aja gitu. Iya. Ya, mikirnya lag nih, nggak nyaman nih makanya udah males duluan. Ya jadi bisa sih kita akalin, kita bikin aja ada feedback ke usernya bahwa ini masih proses loading, kasih animasi gitu. Nah terus kalau yang ketiga, nah ini menarik nih menurut saya, tadi itu adalah cumulative layout shift. Jadi kalau dari terjemahan kasarnya sih ada pergerakan si layout gara-gara sesuatu lah gitu ya. Ya betul. Jadi misalkan kita masuk ke sebuah website, kita udah baca nih ada konten meaningfulnya, lagi kita serius baca, iklannya baru keload, terus dia loncat gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau cuma sekedar baca itu sebenarnya nggak masalah ya. Ya paling kita cuma kesel aja ya, lagi baca gitu, tahu-tahu kan kelempar ke bawah hilang gitu kan. Tapi kalau misalnya di e-commerce atau yang sifatnya kita input data, ada contoh yang menarik banget. Ini awalnya dia cuma pengen kayak, saya mau cancel order, saya nggak jadi order gitu. Cuman tahu ada semacam pop-up box itu muncul di atasnya dan menggeser button. Yang tadinya dia mau cancel, tahu ordernya kekirim. Ya, malah kekirim. Nah, ini lebih parah lagi, dan hal seperti inilah yang dihindari sebenarnya. Dan yang muncul tadi di atas itu ya karena memang dia ngeloadnya belakangan gitu. Iya. Karena kan biasanya zaman sekarang kan memang iklan itu diprioritas ke berapa kan. Nah, cuman dia tidak menyediakan placeholder atau tempat gitu, sehingga pada saat dia muncul itu malah ngegeser semua konten yang ada di bawahnya. Iya benar. Ya pasti teman-teman pernah lah ya masuk ke sebuah website gitu yang iklan gitu mengganggu juga sih dari kontennya. Iya betul.
Oke, jadi itu ya teman-teman ya, ada 3 panduan penting. Teman-teman bisa baca lah detailnya di web yang udah dikasih sama Mas Yohan tadi. Nah cuman ini sekarang saya ada pertanyaan baru nih. Kalau misalnya teknik-teknik yang tadi itu kan kita oke lah, saya udah tahu problemnya apa, terus saya bisa ngatasin. Misalkan ya kalau menggunakan coding kan kita bisa bikin supaya requestnya bertahap gitu. Nah, cuman yang saya mau tanyain tadi kan si metrik dari Google-nya ngasih ada kayak kategori gitu ya, ada yang good, ada yang kan itu berarti harus diukur ya. Misalkan kalau mau good kan saya pasti pengennya good dong. Berarti harus di bawah 2,5 detik. Iya. Nah, untuk LCP. Contohnya untuk LCP aja dulu. Ngukurnya gimana? Apakah kita pas bikin nih kita cobain pas develop run terus pakai stopwatch gitu misalnya? Iya, nggak sampai segitu. Nggak gitu ya? Ya, nggak sampai segitunya. Karena memang sebelum kita mendefinisikan bahwa wah ini matriks yang mungkin bisa digunakan gitu untuk mengukur experience loading website kita juga udah menyediakan beberapa tool sebenarnya. Oke. Dan yang paling mudah tuh sebenarnya bisa menggunakan ada namanya PageSpeed Insight. Nah, kalau ini URL-nya agak panjang ya. Kalau bisa di googling aja PageSpeed Insight itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sederhana, kita sebenarnya tinggal masukin URL website kita aja gitu, yang mana kita mau coba. Nah, sebagai contoh, misalnya saya masukin nih website pribadi saya gitu kan, kemudian saya run. Nah, tunggu. Nah, di sini kita bisa langsung lihat, ini kalau di sini kan ada skor 97, artinya sebenarnya skornya udah cukup bagus, tapi saya ingin membahas matriks yang tadi kita udah bareng-bareng omongin gitu. Nah, ada ya di bawahnya. Iya, di sini di bawahnya itu ada matriks yang kita bilang tadi, largest contentful paint sama cumulative layout shift gitu kan. Dimana di sini udah 2,5 detik, artinya udah hijau-hijau, cukup bagus gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan, ini kan ada tanda ini nih. Ini namanya yang tadi kita bilang core web vital atau matriks utama. Di sini kita lihat itu cuma ada 2. Harusnya 3 tadi ya? Iya, first input delay-nya mana? Nah, first input delay itu cuma ada di field data atau dari sisi pengguna langsung. Sedangkan kalau menggunakan PageSpeed Insight seperti ini tuh sebenarnya adalah kita bilangnya lab data atau yang kita tes. Nah, makanya untuk bisa melihat yang field data ini, kebetulan ini datanya menggunakan ada Chrome UX Report. Jadi di Chrome itu kalau kita mengakses sebuah website, matrix experience itu kita ukur, kemudian kita publish sebenarnya untuk ngasih tahu web developer ini websitenya udah cukup nyaman atau enggak. Nah, cuman kebetulan website saya kan nggak populer ya. Karena nggak populer, jadi datanya belum cukup untuk nunjukin experience pengguna saya tuh udah cukup nyaman atau enggak. Nah, ini saya kasih contoh aja yang pasti populer ya. Jadi berarti kita bisa masukin website siapapun ya sini ya? Siapapun ya, siapapun. Karena ini sebenarnya kan bukan data private, kita bilangnya cuman user experience data gitu kan. Dan datanya kan diagregat dari semua pengguna kita setiap bulan. Nah, ini sebagai contoh kita coba ukur website Tokopedia yang jelas lah orang semua akses gitu kan. Nah, makanya kita coba lihat aja dan lihat kira-kira dari sisi field data tuh seperti apa. Muncul. Jadi kalau misalnya datanya itu udah cukup, nah, lab data ini udah kita jadikan referensi aja, tapi yang paling penting kan kita dari sisi penggunanya. Nah, seperti kita lihat ini dari sisi pengguna, LCP-nya masih perlu dibenerin, memang cuma 16% yang bisa nge-load kurang dari 2,5 detik, tapi ada hampir 60% nih yang lebih dari 4 detik gitu. Nah, ini berarti kita bisa melakukan improvement di sini. Nah, tapi dia nggak terlalu bermasalah dengan first input delay, karena yang merasa nge-lag itu cuma kurang lebih sekitar 32% gitu. Yang loncat-loncat juga, ini juga agak bermasalah sedikit, tapi nggak separah LCP, udah sekitar 46% gitu, yang kontennya bergeser cuma 10% dari ukuran layar. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Paling sederhana sebenarnya silakan gunakan PageSpeed Insight, kemudian masukkan URL-nya di sana kalau websitenya udah live, kemudian tinggal diukur, nanti langsung kelihatan nih lab datanya seperti apa, kemudian ininya field datanya seperti apa gitu. Kalau di lab data itu nggak ada, itu kita yang jadi patokan untuk first input delay itu ini sebenarnya total blocking time. Oke. Iya, sebagai pengganti. Tapi
itu bukan menunjukkan bahwa seberapa responsif website kita. Dia cuma menunjukkan seberapa sibuk website kita. Ya. Karena dalam rentang waktu 900 milisecond setelah konten selesai di-render, website kita sibuk nggak bisa ngapa-ngapain walaupun kita melakukan interaksi gitu. Oke. Jadi ini penting banget ya, dan ini nggak cuman angka ya, kalau saya nggak salah. Jadi kita juga bisa melihat rekomendasinya ya? Iya betul. Jadi kalau kita udah lihat angka-angka ini menurut kita kurang baik, perlu diperbaiki. Di bawah ini ada cara memperbaikinya. Apa aja sih yang kira-kira bisa kita benerin? Misalnya sebagai contoh di sini bisa kita lihat remove unused JavaScript. Nah, dia mendeteksi bahwa ada beberapa JavaScript yang sebenarnya code-nya itu nggak kepake. Misalnya kayak gini. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja linknya di situ, ada Learn More. Nanti dia akan bukain, oh gimana sih cara remove unused code? Cara analisanya seperti apa? Menggunakan Chrome DevTools. Kemudian step by step-nya seperti apa? Itu bisa dibaca aja artikelnya di sana. Seperti itu. Oh ya, jadi keren banget ya teman-teman. Silakan dicobain minimal untuk website teman-teman dulu lah ya. Walaupun nggak ada satu metrik tadi nggak masalah ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi mungkin yang bisa diperhatikan adalah kalau misalkan websitenya teman-teman ada problem di 2 metrik, yang dibenerin yang contentful meaningnya dulu ya. Contentful paint dulu gitu. Karena tadi kan secara urutan memang kita udah mengurutkan secara sistematik ya. Large contentful paint atau LCP, kemudian first input delay atau FID, kemudian yang terakhir ini CLS. Nah, developer itu kan nggak mungkin langsung benerin semuanya. Bener. Jadi ya memang kita udah urutkan sedemikian rupa. Kalau misalnya matriksnya ada yang bermasalah, selalu mulai dari sesuai urutannya aja. LCP, FID, CLS. Mantep ya teman-teman ini. Jadi materinya keren banget nih menurut saya. Jadi saran saya dicatat nih materinya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih. Kita udah tahu nih metrik-metriknya dan tadi sangat detail sekali, bahkan Google-nya merekomendasikan apa yang harus kita perbaiki nih Mas Yohan. Waktu di video pertama kita udah bahas mengenai tools yang namanya Lighthouse. Ya, betul. Ini sama nggak dengan Lighthouse itu? Atau versi lebih detailnya? Ya, jadi memang tool-tool seperti PageSpeed Insight ini sebenarnya adalah antarmuka dari Lighthouse. Jadi Lighthouse itu kita bisa bilang semacam core aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran matriks-matriks ini dan juga mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di website tertentu. Nah, Lighthouse ini mungkin sebelumnya udah ditunjukin bahwa kita sebenarnya bisa ngukur menggunakan browser kita sendiri. Jadi misalnya ini kita menggunakan Chrome, ini adalah salah satu website komunitas kita, jadi buat teman-teman yang belajar PWA gitu, kalau mau mengukur ini websitenya seberapa cepat, ini kita bisa tinggal klik kanan, inspect element, nanti akan ada muncul nih, Chrome DevTools kita bilangnya, tinggal cari aja nih di sini, ada tab Lighthouse. Nggak perlu nginstal apa-apa ya, udah ada ya? Nggak perlu nginstal apa-apa, ini udah ada gitu kan. Nah di situ kita pada saat buka seperti ini, kita tinggal generate report aja, di run aja, nah nanti Lighthouse itu akan jalan seperti ini. Nah, proses ini sebenarnya sama dengan PageSpeed Insight. Cuman antarmukanya aja yang berbeda. Nah, kalau udah selesai, tampilannya juga sama. Tapi memang ini yang di sini kan lab data ya, karena ini nggak ada data pengguna. Jadi kita bisa lihat data-datanya di sini gitu. Dan juga sama rekomendasinya ada di bawah gitu. Apa-apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi sama aja. Nah, sama aja. Tapi kadang ini mungkin terlalu kompleks ya. Kita mungkin, saya pengen setiap saya buka website tuh, saya tahu langsung kecepatannya seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa install, ada namanya Web Vitals di Chrome Extension. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen nyobain, tinggal install aja. Nanti kalau udah aktif, itu kita akan dapetin ada semacam kayak tombol di pojok kanan atas dari browser kita. Ini sebagai contoh, pada saat kita nge-load sebuah website seperti ini di sini kita klik, langsung nanti dia keluar. Akan muncul gitu. Nah ini masih waiting, dia baru kalau saya klik gini, kemudian ini nanti dia baru akan ngasih tahu gitu. Ini biasanya first input delay itu kayak ada carousel gitu misalnya, kita scroll gini, nah baru dia ada muncul gitu. Oke.
Jadi lebih gampang lagi ya, tinggal install Lebih extensions. Kalau yang Iya, di video pertama kita kemarin si Lighthouse-nya bisa jadi extension juga. Nah, ya, jadi ini karena memang Lighthouse itu ada web extension juga. Kalau mau diinstal juga bisa, tinggal dijalanin aja. Dan sebenarnya itu kalau kita pakai Lighthouse extension itu sebenarnya dia manggil PageSpeed Insight. Jadi dia oke. pakai ini sebenarnya. Iya. Ngejalanin itu, terus kemudian dia munculin di extensionnya tersebut hasilnya. Ya, jadi teman-teman bisa cobain semuanya, dilihat aja hasilnya karena data di belakang layarnya juga agregat ya tadi ya. Jadi Iya, semuanya sama. Nah, itu semua yang kita lakukan nih Mas Yohan kan itu dari sisi kita sebagai developer ya. Ya, Pengukuran yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya websitenya sudah rilis gitu. Kalau websitenya sudah rilis kan kita bisa dapetin metriknya sesuai dengan apa yang user rasakan kan. ya, betul. Tapi kalau misalkan kita dari sisi developer itu sudah bisa meyakinkan belum memang sama nggak dengan apa yang user alami gitu. Kalau misalkan hasil ini udah disebut hijau semua lah, itu beneran nggak user itu udah merasakan kenyamanan yang sama dengan hasil ini? Ya. Jadi memang kita udah jelasin tadi kalau di PageSpeed Insight itu kan ada 2 jenis data ya, yang lab data, di mana lab data ini ada di Lighthouse juga gitu. Kemudian di PageSpeed Insight yang paling atas ini kita bisa lihat dari sisi pengguna tuh experience-nya seperti apa. Bahkan kalau kita mau tunjukin, ini field data ini khusus untuk spesifik URL yang kita masukin ya. Tapi kalau misalnya kita pakai ini, ada origin summary ini tuh untuk semua halaman yang ada di tokopedia.com. Jadi termasuk dengan halaman produk, halaman promo, halaman pembayaran yang menggunakan domain ini. Nah, itu jadi kita bisa lihat ini kan datanya agak beda ya. Iya. Nah, Akumulasi kali ya? Ya, ini tuh cuman homepage aja data yang di atas. Karena kan kita cuma masukin homepage nih. Iya. Ini sudah termasuk promo page, product page detail, dan segala macam. Nah, kalau teman-teman mau melakukan monitoring data, kita menyediakan ada namanya Chrome UX Report. Chrome UX. Dan tampilannya tuh seperti ini. Data Chrome UX Report ini diupdate setiap bulan, di mana kalau misalnya teman-teman buka link tersebut, ini di sini ada cara penggunaannya yang memungkinkan kita melakukan tracking website kita tuh setiap bulan, experience-nya tuh seperti apa. Nah, kalau misalnya penasaran, kalian tinggal bikin sendiri aja dashboard-nya. Ini saya kasih contoh, misalnya yes to all, save, terus nanti tinggal masukin URL aja, ini harus di-authorize dulu. Jadi nanti kalau udah, kita tinggal masukin URL aja. Nah ini sebagai contoh, kita mau masukin untuk blibli.com lah, misalnya ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti sendiri sebenarnya dengan website masing-masing ya. Tapi memang mungkin nggak semua website itu bisa di-track menggunakan ini, karena kalau misalnya traffic-nya kurang banyak, ya datanya nggak cukup gitu untuk dibuatin dashboard. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik connect di atas, nanti kita akan lihat nih, kira-kira datanya, oh ini ada error nih. Bentar, kayaknya ini URL-nya yang salah. Coba kita tunggu lagi. Saya lupa ini Blibli nih URL-nya apa sih? Oh iya, benar pakai. Harus lengkap berarti. Oh iya, tuh datanya muncul. Ini datanya. Terus ini sebenarnya kita milih ya. Kita pilih apa aja yang pengen ditampilkan gitu. Karena ada banyak banget sebenarnya datanya. Tapi anggaplah ya udah, saya mau masukin semua dulu aja. Ya udah kita create report aja langsung. Kemudian nanti tinggal ditunggu. Nanti data-data yang ada dari Chrome UX Report itu akan dibuatin seperti ini. Nah. Sini kita bisa filter nih data-data tadi. Ini kan tiap bulan tuh akan selalu diupdate ya. Jadi kalau misalnya ini kita view, ini mode view, kalau tadi mode edit, nah ini kita bisa ganti. Kita pengen nampilin data bulan berapa? Bulan April kah? Banget. Ya. Atau kita pengen ganti di desktop atau di handphone atau dua-duanya gitu misalnya. Nah kadang kita pengen, misalnya nih, saya ngasih contoh juga. Kadang kan LCP ini kalau misalnya kegedean, kita pengen tahu, ini dia gedenya tuh gara-gara apa. Nah, ada matriks lain yang sebenarnya kita bisa gunakan. Kegedean tuh gimana Mas Yohan maksudnya? Maksudnya tadi kan kita bilang idealnya itu kan 2,5 detik. 2,5 detik. Oh, terlalu lama gitu? Terlalu lama gitu misalnya angkanya. Nah, kira-kira penyebabnya tuh apa?
Nah ini kan di matriks sebelumnya kan kita udah ngomong bahwa sini tuh ada matriks ini lain juga nih. Ada first pane, first contentful pane, dan lain-lain ya. Ya. Nah cuman kalau di sini kita mau pakai, kita bisa lihat sebenarnya time to first byte ini adalah matriks yang kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat server merespon. Jadi kalau misalnya kita klik URL, kemudian browser lempar request ke server, server tuh merespon secepat apa. Nah ini idealnya itu 0,5 detik. Oke. Kalau lebih dari 0,5 detik itu bisa jadi ternyata server kita terlalu lambat, atau hosting kita memang terlalu jauh di luar sana gitu ya. Nah mungkin ini kita bisa benerin. Karena ada beberapa yang ternyata ini lebih dari 1,5 detik. Artinya ada kelambatan kurang lebih 1 detik. Nah, kalau ini 1 detik ini dibenerin dari time to first byte, itu yang tadi large contentful pane ini bisa berkurang lebih cepat 1 detik. Iya. Jadi yang hijau, yang mungkin yang kuning-kuning ini pindah semua nih ke sini. Jadi hijau, iya. Jadi hijau gitu. Nah, jadi sebenarnya cara benerinnya juga seperti itu. Kalau misalnya konten large contentful pane ini dia gede, kita bisa cek ini first contentful pane-nya apakah bermasalah atau enggak. Kalau bermasalah, kita bisa benerin. Benerin dulu. Nah, cara benerinnya kita cek apakah masalahnya karena saya ngirim HTML filenya atau CSS-nya yang nggak optimal, atau memang server saya yang lambat. Oke. Karena kalau server lambat kan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kode kita di apa-apain, percuma kalau servernya lambat gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu, yang salah nih servernya, atau kode kita nih. Nah, cara ngeceknya tinggal lihat nih salah satunya. Kalau misalnya servernya lambat, kita benerin server dulu. Kalau kita merasa, oh ini hijaunya udah banyak nih, baru kita mikirin kode kita ini kurang optimal atau enggak gitu. Apakah CSS-nya terlalu besar, atau HTML-nya juga terlalu gede, dan seperti itu yang kita bisa optimasi. Gitu. Dan itu memang dikasih tahu ya, kalau misalkan ada yang bisa kita improve, kan tadi ada yang JavaScript yang nggak kepake. Ya, ada betul. file CSS dan Nighthawk itu sebenarnya udah dikasih rekomendasi semua tadi. Nah, lebih detail sebenarnya sama kayak tadi kita jelasin ya. Lebih detail tuh teman-teman bisa lihat di web.dev metrics. Ya, di sini tuh kita bisa lihat metrics apa aja sih. Kemudian metrics itu tuh sebenarnya artinya apa, cara ngukurnya gimana, biasanya penyebabnya itu apa. Nah, itu dijelasin semua di sini. Nanti tinggal dibaca aja. Gitu. Jadi selain tadi kan opsinya kalau teman-teman mau pakai yang Chrome UX Report, kita juga sebenarnya bisa menggunakan Google Search Console. Karena kan biasanya teman-teman yang pengen optimize SEO pasti biasanya udah daftarin nih websitenya di Google Search Console gitu kan. Nah, di konsol sendiri itu sebenarnya udah ada nih, ada Core Web Vitals. Jadi di sini kita tinggal lihat aja. Cuman karena website yang saya gunakan ini lagi-lagi trafficnya kurang banyak, jadi mungkin nggak terlalu ideal, tapi kita bisa langsung lihat. Misalnya contoh di sini, ini kita bisa lihat bahwa dari URL yang dibuka, ini perlu improvement itu sekian URLs. Nah, tinggal dibuka aja reportnya di sini. Nah, jadi kita bisa tahu juga gitu. Datanya sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Cuma tapi, visualisasinya beda. Mirip banget. Bedanya kita cuma butuh satu dashboard untuk melakukan SEO, dan juga untuk ngecek apakah loading experience kita itu udah cukup baik. Karena memang loading experience ini, Core Web Vitals ini, ke depannya itu akan digunakan sebagai ranking factor untuk Google Search. Jadi dari sekarang teman-teman kalau misalnya mau memperhatikan SEO-nya, coba perhatikan Web Vitals-nya ini. Pastiin hijau-hijaunya gede gitu. Iya, karena otomatis nanti mendongkrak juga sih. Iya, untuk rankingnya gitu. Kalau kita lihat kan ini saya ya kuningnya lumayan banyak nih di desktop, tapi di mobile ya merahnya banyak juga. Iya. Kayak gitu. Oke tuh, jadi teman-teman banyak banget sebenarnya tools yang sebenarnya free ya, nggak usah kita bayar, dan Google udah menyediakan itu dan udah bisa mendapatkan data yang banyak, dan kita bisa dapetin data dari website manapun. Jadi ini kepake banget nih. Satu, mungkin khususnya sebagai kita web developer, ini sangat kepake untuk cari tahu website kita performance-nya seperti apa, udah bagus atau belum. Satu lagi mungkin yang kepake buat kalian yang mahasiswa nih,
ini kayak data ini cocok banget kalau mau kalian penelitian, tugas akhir, skripsi ke arah pengukuran UX, usability, dan lain sebagainya. Ini wah keren banget lah. Kalau misalnya pengen menganalisa penggunaan website dan pengalaman pengguna gitu, itu bisa menggunakan data-data ini. Bahkan kalau misalnya punya akses ke data internal, misalnya tadi kita punya data transaksi gitu ya, dari sekian banyak pengguna, itu transaksinya berapa persen, itu kita bisa lihat nih korelasi antara datanya gitu kan. Betul. Apakah peningkatan performance betul-betul berdampak terhadap transaksi kita? Nah, itu kita bisa lakukan riset seperti itu. Jadi bisa nambah apa ya, kayak usulan gitu kalau dari sisi bisnis atau dari sisi proses bisnisnya gitu. Iya. Tuh ya, jadi sekali lagi teman-teman, keren banget, silakan dicoba. Semua nanti linknya saya simpan di deskripsi, semua tools-tools pengukurannya. Dan mungkin yang kita bahas saat ini di video ini kan udah cukup banyak ya, bagaimana cara ngukurnya. Sepertinya next step-nya adalah kita gimana cara memperbaikinya ya Mas Yohan ya. Meskipun tadi udah dikasih tahu sih, ada beberapa apa yang harus kita perbaiki. Selanjutnya adalah tinggal kita memperbaikinya, mungkin gitu kali ya. Iya, karena walaupun cuma tahu isunya tapi nggak bisa memperbaiki ya sayang banget gitu kan, websitenya jadi tetap lambat dan kurang nyaman diakses gitu. Tapi mungkin kalau untuk teknis bagaimana memperbaikinya bisa kita bahas di video berikutnya kali ya, biar lebih detail dan lebih seru, dan video ini nggak terlalu kepanjangan gitu. Iya. Boleh. Jadi teman-teman buat yang nanti penasaran gimana cara memperbaikinya, pasti dari video ini aja kalian udah bisa dapetin manfaatnya yang banyak. Jadi pasti kalian nggak sabar nih untuk ngikutin video berikutnya. Kalau teman-teman pengen sharing juga, tolong komentar. Iya betul. Ya, kalau misalnya sudah punya pengalaman memperbaiki performance dan segala macam, tolong komentar. Kesulitan yang paling sering dihadapi itu apa sih, sehingga kita bisa bahas di video berikutnya. Iya, jadi kalau misalkan punya kendala gitu ya, atau mungkin punya tips mungkin ya untuk ngukur dan bikin websitenya optimize, bisa kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah video ini. Boleh, silakan berbagi juga ke kita. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, apa yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini. Saya rasa banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapetin. Kalau misalkan penasaran, sekali lagi tungguin aja videonya di seri ini. Jadi silakan teman-teman subscribe aja channelnya. Kalau misalkan mau ngobrol langsung sama Mas Yohan, nanya-nanya juga silakan, nanti link sosial medianya saya simpen di deskripsi. Boleh ya Mas Yohan ya? Ya, boleh. Saya aktif banget kok di Twitter jawab-jawab pertanyaan. Ya, tuh. Jadi buat teman-teman yang penasaran kok videonya belum tayang nih, langsung aja kontak Mas Yohan. Jadi mungkin kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Yohan. Nanti kita lanjutin pembahasan berikutnya mengenai teknis gimana sih cara kita ngebenerin website kita. Ya, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mas Yohan yang sudah hadir di video kali ini. Sama-sama. Saya senang banget bisa menyapa teman-teman di Web Programming Unpas. Terima kasih udah diundang. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya.